Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Mu'allaf Indra Wibowo. Tapi mungkin ini video yang terakhir ya, karena saya juga tidak banyak waktu untuk membahas beliau yang mungkin punya pikiran aneh seperti itu. Tapi dalam hal ini ada hal yang serius yang harus saya sampaikan kepada teman-teman sekalian dengan mengingat kita ada berada di negara Indonesia, cinta tanah air dan juga kesatuan, negara demokrasi dan negara dengan kebudayaannya, sosialnya, jiwa sosial yang sangat tinggi. Maka apa yang dikatakan oleh Steve Indra Wibowo ini bisa jadi salah dan dia seperti tidak tahu dia berada di negara mana. Ini Indonesia bro, Indonesia yang beragam, cinta satu dengan yang lain dan menghargai satu dengan yang lain. Maka statement-statement dia yang seperti ini yang akan teman-teman dengar itu berbahaya. Silakan cek videonya. Banyak kan orang kita tuh beli sama Muslim rasanya kok lebih mahal ya. Akhirnya beli sama Cina. Nggak apa-apa ya gue bilang Cina ya, gue juga Cina ya. Marginnya besar. Orang semua belanja di situ, ya kan? Mau nggak mau dia pasang di situ margin kecil pun dia akan mendapatkan si margin besar itu tadi. Benar. Nah, tapi kalau di si pribumi tadi, di Pak Haji lah ya, dia mengejar margin yang sama dengan jumlah pembeli yang lebih sedikit, mau nggak mau pembaginya lebih banyak. Orang kita kucuk-kucuk datang langsung justifikasi, Pak Haji jual mahal. Itu Cina jual cuma 501.000, Pak Haji jual 510.000. Masalahnya apa? Karena kita nggak belanja rame-rame ke Pak Haji. Coba bergeser dulu ke toko pribumi, beli dari pribumi. Itu sangat saya saranin, makanya saya pasang hashtag beli dari Muslim. Even dia ada beberapa ya, aku terima DM, ini lebih mahal kok, murahan di sini. Saya bilang, itu tokonya toko siapa? Toko Cina. Ya biarin aja orang Cinanya jual lebih murah. Gini ya, gini. Ini mindsetnya tolong ditanamin di kepala. Itu Cina dapat keuntungan, lebih dari keuntungannya selain buat makan. Itu nanti dia sumbangin jadi bangku gereja, jadi gentengnya gereja, jadi patung. Kan jauh lebih berfaedah tuh daripada jadi kursi gereja, patung nganu, palang. Ya gitulah. Iya kan? Gimana dong? Oke, teman-teman sudah dengar semua. Ini adalah percakapan atau perbincangan yang sebenarnya tidak boleh. Karena kita ini adalah negara Indonesia yang cinta satu dengan yang lain dan kita menghargai satu dengan yang lain. Ada hal yang sebenarnya dia tidak tahu ya tentang agama dan juga tentang bisnis. Memang kita tidak bisa memisahkannya. Tapi kalau kita sudah sangat fanatik dengan sebuah kepercayaan sampai NKRI atau persoalan pemersatu kita lupa, itu salah banget. Maka semakin kita beragama, sesungguhnya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi kalau sesuai dengan yang dikatakan oleh beliau ini sangat pro kontra sekali. Ini bukan tentang agama, tapi saya membahas perkataan atau ucapan yang dikeluarkan ini bisa menjadi pemecah belah kesatuan. Dia mengatakan bahwa memisahkan antara pribumi dengan agama-agama yang lain. Orang semua belanja di situ, ya kan? Mau nggak mau dia pasang di situ margin kecil pun dia akan mendapatkan si margin besar itu tadi. Benar. Nah, tapi kalau di si pribumi tadi, di Pak Haji lah ya. Kalau di si pribumi tadi, di Pak Haji lah ya. Kalau di si pribumi tadi, di Pak Haji lah ya. Dia menganjurkan beli dari pribumi dan pasang hashtag beli dari Muslim. Pribumi di negeri ini siapa? Apakah hanya Muslim? Tentu tidak. Nah, maka yang menjadi persoalan adalah bentrok sendiri di kepala Steve Indra Wibowo ini mengenai Islam dan juga mengenai negara Cina. Kalau beli dari Cina, bangku gereja, sumbangkan untuk gentengnya gereja. Dari perkataan ini bisa menerjemahkan bahwa pemikiran cetek yang dimiliki oleh beliau ini tidak boleh dicontoh oleh kita semua. Dia tidak tahu bahwa di Cina itu tidak semua orang beragama Kristen. Maka Cina yang dia sampaikan ini Cina apa? Cina sebagai sebuah budaya, atau Cina sebagai orang berkulit putih dan sipit, atau negara Cina. Dari situ dia tidak bisa memisahkan dan pokoknya maksa semuanya Cina. Cina kan juga ada yang Muslim, Cina kan juga banyak yang ada beragama yang lain.
dan di negara Cina sendiri atau mau di Hong Kong sendiri itu sangat beragam. Persoalan di sini sangat kompleks, tapi saya tidak mau bawa teman-teman dalam pemikiran yang ribet seperti itu. Bahwa yang paling penting sebagai seorang bisnislah dengan jujur. Bisnislah dan beli sesuatu dengan halal. Itu intinya, bahwa ada warung yang muslim, ada warung yang bukan muslim. Menurut saya, sebagai orang yang cinta demokrasi, itu bukan hal yang susah atau ribet yang kita harus timbang-timbang. Misalnya, di warung muslim itu 10 kilo jalan, tapi di warung yang bukan muslim itu mungkin hanya 10 langkah dari rumah. Kalau kita mau hitung-hitungan sebagai orang yang cerdas secara ekonomi, teman-teman akan tetap pilih warung yang hanya 10 langkah dari rumah kalian. Namun barang yang dia beli itu tentu dia nyetok dari mana, dia bayar, dibeli dengan uang keuntungan yang sudah dia peroleh dari pembelanjaan sebelumnya. Kecuali dia beli barang itu dengan tidak halal, kemudian kita sudah tahu dan kita tetap beli, ya itu yang salah kita. Tapi secara hitung-hitungannya saja, bukan dia agamanya ini nggak mau, agamanya itu baru beli. Nah, maka pemikiran rasis seperti ini jangan sampai dibangun di Indonesia. Saya tidak membuat keuntungan bagi Cina, tidak membuat keuntungan bagi yang lain. Hanya jangan rasis, uang kita masing-masing, usaha kita masing-masing. Kalau kita merasa uang kita halal, kita beli barang, kita bukan mau lihat apa agamanya dia. Nah, teman-teman, jangan kita menganggap bahwa Cina itu adalah suatu hal yang berbahaya bagi kita. Ada banyak hal yang baik juga dari sana. Kalau saya bikin video ini, pasti orang bilang, dasar kamu Cina. Saya bukan Cina, sebenarnya. Saya bukan orang Cina, serius. Nah, maka dalam kesempatan kali ini, teman-teman, jangan rasis terhadap sesuatu. Tidak penting tokonya apa, pokoknya teman-teman punya duit, punya sesuatu yang teman-teman mau beli, bayar. Maka semua ada hal yang baik juga yang tidak bisa diolah oleh negara orang lain, hanya mungkin di Cina. Dan dia jual lebih murah, dan dia mengutamakan keamanan, teknologi, sampai dengan baik dan lain sebagainya. Itu kan juga menguntungkan kita. Kenapa dia pakai Facebook? Kenapa dia pakai Twitter? Kenapa dia pakai YouTube? Bukankah itu dalam konteks yang dia maksud mungkin tidak seiman atau bisa kita katakan kafir menurut dia? Dia juga pakai kok. Bukankah itu menguntungkan mereka? Kalau kita ngelihat videonya itu, di belakangnya itu ada mesin kopi. Karena memang dia sedang usaha kopi ya. Saya mau lihat itu kopi buatan dari mana. Mesin kopi itu buatan dari Arab atau buatan dari negara yang dia bilang kafir. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari sejarah kopi itu ada dari Prancis, ada dari Jerman asal muasalnya. Mungkin negara-negara lain melakukan pengembangan, tapi yang pasti saya bisa jamin itu bukan dari Arab. Serius. Nah, kalau dalam konsep ini, kenapa ukuran yang sama tidak disamakan, tidak dipakai untuk hal-hal yang lain? Nah, makanya ini hanya untuk membuat statement-statement yang rasis. Namun yang paling ribet sebenarnya pernyataan dia itu menyusahkan dia sendiri. Pada saat dia berkata jangan beli dari Cina, beli kepada yang muslim. Maka persoalannya adalah yang susah bakalan dia, karena dia Cina sekaligus muslim. Iya kan? Serius kan? Kan bahkan ribet lagi bagi dia. Dia Cina sekaligus muslim. Maka status mana yang mau dia pakai untuk berjualan? Jujur dalam berbisnis, lakukan semua dengan ikhlas. Uang yang kita dapatkan itu halal, itu lebih baik daripada kita membicarakan harus beli di warung sini, harus beli di warung sini. Maka teman-teman, sebagai orang yang cinta dengan tanah air, bekerja sama, saling membangun hubungan, saling punya urusan bisnis yang halal dan saling menguntungkan, itu hal yang baik, Kalau gitu sekalian gak usah pakai Facebook deh. Kalian tahu kan Facebook buatan siapa? Turunan Yahudi. Gak usah pakai Twitter deh, gak usah pakai WhatsApp deh, gak usah pakai yang lain, karena itu semua buatan orang yang bukan Islam. Nah, kalau seperti itu sangat rasis sekali teman-teman, dan saya rasa itu tidak boleh dilakukan. Sekian video kita kali ini. Kiranya teman-teman berpikir dengan cerdas bahwa kita dengan satu dengan agama yang lain, kita mengasihi, kita mencintai, menghargai, dan tidak boleh ada diskriminasi satu dengan yang lain hanya karena kita berbeda. Tidak boleh. Tapi kesatuan kita saat kita beragama, saat kita bertuhan, harus menunjukkan bahwa kita punya nilai-nilai yang luhur. Satu lagi, jangan contoh Stephen Indra Wibowo ini. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Salam hikmat, tetap jadi berkat. Jangan lupa like, komen, dan share video kali ini. Dan jika kamu diberkati, silahkan subscribe. Dan tetap berhikmat, tetap jadi berkat. God bless you.